Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini Senin tanggal 7 Maret 2022. Alhamdulillah kita masih diberi umur yang panjang, kesehatan, tanpa kurang suatu apapun, yang selalu kita panjatkan syukur alhamdulillah. Dan tidak terasa 26 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan kita semua berharap dan berdoa kita dipertemukan dengan bulan suci tersebut. Baiklah, pada pertemuan kedua ini Bapak akan mengulas pertemuan kita yang pertama, yaitu tentang matematika diskrit. Bapak ulas sekilas. Kelihatan materinya? Terlihat, Pak. Oke. Baiklah, kita lanjut. Jadi matematika diskrit itu cabang ilmu matematika yang mengkaji objek-objek yang terpisah secara individu satu sama lain. Lawannya diskrit itu kontinu. Jadi gambarnya kalau matematika diskrit itu tidak ada istilah di antara. Dia udah pasti, misalnya jumlah siswa di kelas teknik informatika 8, ya jelas 8. Nah, misalkan jumlah kendaraan di lapangan Banteng ada 60, ya 60. Tuh. Jadi nggak ada kira-kira, nggak ada di antara. Itu secara jelas apa yang dimaksud dengan matematika diskrit. Dan matematika diskrit itu merupakan fondasi dari ilmu informatika. Nah, jadi kalau Anda belajar ilmu informatika, fondasinya itu ada di matematika diskrit. Oke, kita lihat di matematika diskrit, cabang-cabang topik bahasan yang kita pelajari yang pertama itu logika, itu ya, logika. Yang kedua teori himpunan. Yang ketiga, relasi dan fungsi. Yang keempat, induksi matematik. Yang kelima, teori bilangan. Yang keenam, kombinatorial. Yang ketujuh, rekursif dan relasi rekurens. Yang kedelapan, teori graf. Yang kesembilan, pohon. Yang ke-10, aljabar boolean. Dulu Anda pernah belajar aljabar linear ya. Ini ada lagi namanya aljabar boolean. Yang ke-11 kompleksivitas algoritma. Ini yang perlu Anda pelajari lagi. Terus di sini ada 5 pokok kuliah di dalam matematika diskrit. Ini nanti bisa Anda download di e-learning. Pertemuan pertama, pertemuan kedua. Ini belum Bapak upload ya, nanti selepas tur Bapak upload. Jadi Anda bisa download di learning. Jadi 5 pokok kuliah di dalam matematika diskrit. Yang pertama penalaran matematika. Penalaran matematika yaitu mathematical reasoning ya. Respon atau reasoning itu penalaran ya. Yakni mampu membaca dan membentuk argumen matematika. Jadi itu materinya logika. Penalaran matematika itu logika. Yang kedua, analis kombinatorial. Kombinatorial analis. Yaitu mampu menghitung atau mengenumerasi objek-objek. Yaitu materinya kombinatorial
kombinatorial yang tadi kita pelajari nanti ini. Nih, kombinatorial. Oke. Yaitu permutasi, kombinasi, dan lain-lain. Yang ketiga, struktur diskrit. Mampu bekerja dengan struktur diskrit yang termasuk struktur diskrit yaitu himpunan, relasi, permutasi, dan kombinasi, graf, pohon, finite state machine. Ini termasuk struktur diskrit. Nih. Oke. Yang keempat, berpikir algoritmik. Mampu memecahkan persoalan dengan menspesifikasikan algoritmanya. Materinya yaitu pada sebagian besar kuliah ini dan kuliah algoritma dan struktur data. Anda pasti sudah belajar ya mata kuliah algoritma dan struktur data. Oke, yang kelima, aplikasi dan pemodelan. Nah, jadi mampu mengaplikasikan matematika diskrit pada hampir setiap area bidang studi dan mampu memodelkan persoalannya dalam rangka problem solving skill. Artinya dimodelkan ya. Materinya pada sebagian besar kuliah ini. Jadi di materi ini ada 5 yang harus Anda pahami benar. Yang pertama, penalaran matematika, analisis kombinatorial, struktur diskrit. Yang keempat, berpikir algoritmik. Yang kelima, aplikasi dan pemodelan. Oke. Terus kemana lanjutan kuliah ini? Misalkan Anda sudah belajar matematika diskrit. Nah, jadi matematika itu memberikan dasar untuk banyak mata kuliah. Jadi kalau Anda jurusan informatika, itu ada mata kuliah probabilitas dan statistik. Itu di materi kombinatorial. Ada lagi mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Ada lagi mata kuliah teori bahasa dan otomata. Itu materinya himpunan dan graf. Yang keempat, basis data. Yang kelima, strategi algoritma. Yang keenam, jaringan komputer, yaitu graf dan pohon. Yang ketujuh, algoritma dan struktur data. Yang kedelapan, kriptografi. Ya, bukan cryptocurrency, kriptografi. Yaitu teori bilangan kombinatorial. Ya, sebenarnya cryptocurrency itu dasarnya dari kriptografi karena mereka menggunakan teori bilangan dan kombinatorial. Hanya cryptocurrency itu salah satu produk dari salah satu cabang ilmu ekonomi yaitu tentang blockchain ya. Jadi kita orang informatika ini harus memahami blockchain itu awalnya dari teori ekonomi. Oke. Yang kelima, dan masih banyak mata kuliah yang lainnya. Oke, referensi bukunya kalau Anda bisa cari yaitu Kenneth H. Rosen, bukunya bahasa Inggris semua ini. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertemuan 2. Ini Bapak mengulas sekilas pertemuan pertama. Bukan kena baju bisa hilang. Mohon yang ada suaranya tolong di silent dulu ya. Ini pertemuan kedua. Oke. Sekarang kita masuk pertemuan kedua. Kelihatan materinya di layar? Terlihat, Pak. Absen sudah mulai berjalan? Silakan absen ya. IF, SI, PI yang belum ya.
Ini yang TI belum absen, ini yang TI. Udah masuk ya TI ya. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi absen Anda Bapak cocokkan dengan kehadiran di sini, Bapak lihat dari screenshot dan di WA itu harus sama. Kalau tidak sama berarti ada yang menyelipkan atau menyusup ke absen ini. Oke, kita lanjut. Mata kuliah kita hari ini pertemuan kedua, Matematika Diskrit. Persiapkan alat tulisnya, karena Bapak tidak akan memberi PR. Cukup Anda latihan di sini dengan waktu yang kita atur seefisien mungkin. Oke. Pertemuan 2 yaitu logika ya. Oke. Pengertian logika. Logika merupakan studi penalaran atau reasoning, yaitu cara berpikir dengan mengembangkan sesuatu berdasarkan akal budi. Akal budi ya, dan bukan perasaan atau pengalaman. Jadi berpikirnya itu menggunakan akal budi, beda dengan perasaan atau pengalaman. Jadi logika itu sesuatu yang logis ya kan gitu. Fokus logika pada hubungan antara pernyataan atau statement. Membantu membedakan antara argumen valid dan tidak valid. Dikembangkan oleh filsuf Yunani Aristoteles ya. Ini sekitar 2.300 tahun yang lalu. Mungkin sekarang 2.300 tahunan yang lalu lah. Yaitu Aristoteles. Siapa yang tidak kenal Aristoteles itu kalau masyarakat umum itu mengenalnya dia sebagai bapak kedokteran dunia. Padahal setelah ditelusuri lagi, ternyata bapak kedokteran dunia bukan Aristoteles, yaitu Ibnu Sina. Ini yang Anda harus paham. Kalau kita melihat sejarah yang benar, itu bapak kedokteran dunia bukan Aristoteles, tapi Ibnu Sina. Karena lebih dulu Ibnu Sina, baru Aristoteles. Nah, jadi yang dinamakan bapak kedokteran dunia itu siapa yang pertama kali menemukan ilmu kedokteran. Kayak Al-Khawarizmi, itu bapak matematika dunia karena dia penemu daripada salah satu cabang ilmu matematika yaitu Al-Jabar. Itu Al-Khawarizmi. Oke, diaplikasikan pada pemrograman, algoritma, kecerdasan buatan, perancangan komputer, dan lain-lain. Jadi waktu itu ada mahasiswa ITTS nanya, Pak, apakah kita ini nggak bisa matematika, bisa nggak Pak membuat suatu aplikasi atau kita belajar bahasa pemrograman? Ini perlu Anda pahami. Sebenarnya Anda ini matematika itu sudah Anda terapkan, cuma secara struktural keilmuannya Anda yang belum pelajari. Contoh, Anda yang biasa suka hobi-hobi coding, Anda biasa hobi membuat suatu hasil aplikasi yang sederhana, ya. Anda itu sudah menguasai salah satunya cabang ilmu matematika yaitu logika dan algoritma, tapi tanpa Anda sadari. Nah, sekarang secara struktur ilmunya kita sampaikanlah di mata kuliah matematika diskrit ini. Jadi Anda paham, Anda dari SD, SMP, SMA, Anda sudah belajar matematika. Begitu Anda sekarang sudah kuliah di Institut Teknologi Tangerang Selatan atau di ITTS, Anda punya hobi buat aplikasi, hobi coding. Sebenarnya Anda sudah menguasai itu ilmu matematika. Tanpa Anda sadari, karena Anda belum mempelajari lebih detail tentang struktur daripada ilmu matematika itu sendiri. Oke, jadi ini pengertian tentang logika. Oke, kita lanjut. Di sini ada namanya definisi proposisi. Ya, pro itu berarti setuju, posisi itu berarti suatu keadaan atau suatu situasi ya, keadaan ya. Dia di mana? Lihat.
Definisi dari proposisi. Satu, setiap pernyataan yang hanya memiliki satu nilai benar atau salah. Itu proposisi ya. Pernyataan ini benar atau salah. Disimbolkan menggunakan huruf dan pernyataan yang memiliki makna atau arti disebut juga sebagai kalimat deklaratif. Nah, kalau Anda sering dengar deklarasi itu artinya itu valid gitu loh, bahwa mereka mendeklarasikan sesuatu supaya orang tuh tahu bahwa berita itu tuh valid gitu. Nah, misalkan kayak Pak Jokowi mendeklarasikan pencalonan presiden yang ketiga, misalnya kalau boleh yang ketiga ya, atau dari ormas-ormas mendeklarasikan bahwa undang-undang tidak boleh dirubah-rubah, jadi presiden hanya cukup 2 periode. Nah, itu artinya kalimat yang benar, artinya deklarasi. Nah, misalkan mahasiswa Institut Teknologi Tangerang Selatan mendeklarasikan bahwa mendukung pemerintah dalam menegakkan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 kan gitu. Nah, di situ. Yang selanjutnya bukan merupakan kalimat perintah atau kalimat tanya, jadi dia kalimat pernyataan ya. Nih, proposisi. Contoh nih, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua, bilangan bulat yang membagi habis 23 adalah 1 dan 23. Betul. Berarti contoh yang 1, 2 ini merupakan proposisi. Kalau yang bukan proposisi, A ditambah B lebih dari sama dengan 5. Ini A-nya kan belum jelas berapa, B-nya juga belum jelas berapa. Masih semu ini kan, berarti dia bukan proposisi atau bukan kalimat deklaratif. Di sini ada proposisi atau bukan. Yang pertama, Dewi belajar. Ini proposisi atau bukan? Proposisi. Proposisi, Pak. Yang kedua, Budi adalah seorang mahasiswa yang pandai pada mata kuliah matematika diskrit. Proposisi. Oke. Ya. Angka 13 adalah angka sial. Bukan proposisi. Ya, karena tidak jelas ya, majemuk ya. Yang keempat, Tati, cepat kerjakan tugasmu. Bukan proposisi. Oke, ini kalimat perintah, bukan proposisi ya. Oke. Yang kelima, Tari, apakah Anda sudah menyelesaikan final report? Bukan proposisi. Ya, karena dia kalimat Kalimatnya. tanya. Oke. Kita lanjut. Yang lain tolong perhatikan sambil mengisi absennya. Nah, ini latihan. 1089 kurang dari 101. Proposisi bukan? Proposisi. 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 Benar. 1089 kurang dari 101. Salah, bukan preposisi itu. Bukan. Tidak Itu sesuai. tidak sesuai. Berarti itu bukan proposisi. Y lebih dari 16. Bukan preposisi, Bukan, soalnya ya. tidak ada keterangan tambahan. Ya, tidak ada kejelasan dari huruf Y-nya ya. Oke. Bulan ini Februari. Proposisi. Kalau pas salah, bukan. Ini Maret. Ya, Bukan bro. kalau kita bicaranya saat ini, itu bukan proposisi. Tapi kalau kita bicaranya bulan kemarin, itu proposisi. Berarti kalau saat ini bulan Maret, berarti bukan proposisi. Oke. Jika gajah berwarna hijau, mereka dapat berlindung di bawah pohon bambu. Proposisi bukan? Bukan. Alasannya kok bukan? Karena tidak jelas antara hijau dan pohon bambu. Pohon bambu warnanya apa? Hijau. Hijau ya. Gajah warnanya apa? Hijau Abu. kan? Nah, Hijau. gajah warnanya hijau. Pernah lihat gajah belum? Jika Warna gajah hijau, berwarna hijau. Dicat gajahnya, Pak. Nah, gajah warnanya apa? Gedean gajah daripada pohon bambu. Nah, jadi siapa yang pernah lihat gajah? Pernah lihat gajah langsung kan? Saya, Pak. Ya, Lihat tinggal di YouTube, Pak. di YouTube. Di kebun binatang, Pak. Kebun binatang, Pak.
Ya, kebun binatang. Kebetulan Bapak kan lama di Lampung. Di Lampung kan ada sekolah gajah tuh di Waikambas. Ya, Waikambas. Ya, gajah itu dengan bambu masih tinggal pohon bambu. Kalau gajahnya di bawah pohon bambu, rata-rata pohon bambu itu lebih tinggi dari gajah. Nah, jadi jika gajah berwarna hijau, mereka dapat berlindung di bawah pohon bambu. Berarti pernyataannya ini benar karena pohon Benar. bambu itu hijau. Oke. Yang Karena keenam, ada- X kurang dari Y jika dan hanya jika Y itu lebih dari X. Ya, benar. Nah, berarti ini pro posisi. Posisi. Ya. Paham ya yang nomor 6 ya? Oke, Pak. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bicara tabel kebenaran. Nah, jadi di logika ini ada yang namanya pengertian logika, ada proposisi, ada lagi namanya tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini ada 7. Ada konjungsi, disjungsi, ya, implikasi, biimplikasi, modus dan silogisme, kalimat setara, yang ketujuh ingkaran. Oke, kita lanjut di konjungsi. Ini Anda perhatikan, kita mengingat materi kelas 2 SMA ini misalnya ini ya. Kalau SMP terlalu lihat. Tabel kebenaran itu lambangnya itu angka berapa itu? 8 ya. Angka huruf V kebalik ya. Lihat. Lihat sebelah sini, sisinya rumusnya nih. P, pernyataan P dan pernyataan Q. Anda perhatikan. Kalau tabel kebenaran ini atau konjungsi, itu rumusnya cuma satu. Yang Anda perhatikan. Yang penting benar semua. Ya, yang penting benar semua. Semua. Kalau dia benar semua, benar. Kalau lainnya salah. Ya. Salah satu salah. Salah satu salah. Oke. Tolong yang ada kerasa-kerusuk di silent biar nggak mengganggu temannya. Oke. Oke ya, tolong di silent dulu ya. Kiri lagi tuh. Ya. Mohon di silent dulu, Mas Geri. Mas Geri Saban ya, tolong di silent dulu. Oke. Perhatikan. Jadi kalau konjungsi itu artinya dan. Tolong di silent dulu biar ini suara knalpot itu. Halo Mas Geri, tolong di silent dulu. Iya.
Mas Gary, hadir nggak di ininya? Lagi di jalan kayaknya Pak dia Pak. Di telepon juga susah. Oh gitu, oke. Baik, sebentar Bapak hubungi hostnya ya. Ini dari hostnya nggak langsung di silent ini. Ini buat yang lain, artinya Bapak himbau bagi Anda yang sudah aktif di Zoom, kalau bisa langsung di silent, jadi dia tidak bisa mengganggu yang lain. Nah, ini pengalaman Bapak melihat anak-anak kuliah online ini ya, kebanyakan ya begitu masuk udah HP ditaruh, dia nggak melihat materi yang disampaikan. Nah, jadi kadang ilmu yang diserap itu tidak bakal maksimal. Oke, kita lanjut. Jadi kalau konjungsi itu simbolnya dan. Jika pernyataan P dan Q itu benar semua, hasilnya benar. Jika salah satu ada yang salah, hasilnya salah. Seperti contoh ini. Ini bisa Anda screenshot atau bisa nanti Anda download di e-learning, oke. Lihat, jika P dan Q masing-masing melambangkan suatu pernyataan, maka konjungsi P dan Q ditulis P dan Q. Dan itu logonya huruf V kebalik, ya kan? Dibaca P dan Q. Contohnya, tentukan nilai kebenaran dari 9, habis dibagi 3, dan 9 adalah bilangan prima. Berarti ini pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, karena 9 bukan bilangan prima. Berarti P dan Q itu benar dan salah, hasilnya salah. Jadi pernyataan di atas mempunyai nilai kebenaran yang salah. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Disjungsi ya Pak? Ya, disjungsi. Kalau disjungsi itu logonya V, atau, ya kan? Di sini lihat, kalau disjungsi benar-benar hasilnya positif benar. Jika salah satu benar, hasilnya benar. Jika salah semua, hasilnya salah. Nah, jadi Anda perhatikan antara konjungsi dengan disjungsi. Kalau konjungsi itu logonya tanda V kebalik atau istilahnya dan. Syaratnya dan itu untuk hasilnya benar, pernyataannya harus benar dan benar. Itu hasilnya benar. Yang lain salah. Kalau disjungsi
itu Salah satu. benar, hasilnya benar. Kalau benar semua ya jelas benar ya. Oke, contoh nih, tentukan nilai X agar pernyataan berikut nilainya benar. Ya. 5 ditambah 14 kurang dari 2 ditambah 10. Atau X kuadrat dikurang 2X dimin 5 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya P sama dengan 5 plus 4 kurang dari 2 plus 10. Q S kuadrat dimin 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Agar disjungsi benar, Q ini harus benar. Nah, jadi X kuadrat dimin 2X min 8 lebih dari sama dengan 0. Kalau dikuadratkan atau disederhanakan menjadi X min 4 dan X plus 2. Ingat waktu Anda belajar mata kuliah aljabar linier ya. Nah, maka X kurang dari sama dengan min 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Jadi diskusi benar untuk X kurang dari sama dengan 2 atau X lebih dari sama dengan 4. Anda lihat. Nah, jadi kesimpulannya, kalau disjungsi ini, jika salah satunya benar, itu hasilnya benar dari pernyataannya. Oke, kita lanjut. Tadi konjungsi. Kalau konjungsi, syaratnya benar itu harus benar semua. Itu. Kalau salah satu ada yang benar atau ada yang salah, dia salah. Kalau disjungsi itu salah satu benar, hasilnya benar. Kalau benar semua jelas benar, tapi kalau salah semua hasilnya salah. Seperti tabel. Oke, kita lanjut sekarang implikasi. Implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk. Majemuk itu berarti bukan tunggal ya, lawannya majemuk itu tunggal. Nah, dengan menggunakan kata jika atau maka itu artinya lebih dari satu ya, lebih dari satu kemungkinan. Nah, jadi majemuk. Jadi Bapak ulangi lagi, implikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q. P dan Q itu pernyataan ya, sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata penghubung jika atau maka. Tabel kebenarannya Anda lihat. Kalau dia awal pernyataan P dan Q itu benar semua, hasilnya sudah jelas implikasinya benar. Tapi jika pernyataan P-nya itu benar, tapi Q-nya salah, hasilnya salah. Tapi jika pernyataan P-nya awal itu P-nya itu salah, Q-nya benar, hasilnya benar. Nah, dan lebih unik lagi, jika pernyataan P dan Q itu salah semua, hasilnya malah benar. Nah, jadi kesimpulan, bernilai salah untuk pernyataan pertama benar dan pernyataan kedua salah. Yang lain benar semua. Kesimpulannya gitu. Anda lihat nih, dari sini kan bisa disimpulkan ya kayak konjungsi. Bernilai benar jika kedua pernyataan benar. Bernilai salah jika salah satu atau kedua pernyataan bernilai salah. Nah, lihat nih. Itu konjungsi. Kalau disjungsi gampang. Kalau dia salah semua, salah. Tapi kalau implikasi, dia beda lagi. Benar semua benar, salah semua benar, ya kan? Nah, yang salah seperti apa? Pernyataan pertama benar, tapi pernyataan kedua salah. Itu hasilnya salah. Tapi kalau pernyataan yang pertama salah, pernyataan yang kedua benar, hasilnya benar. Ini udah rumus baku ya. Contoh, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan berikut. Nah, lihat. Jika kuda hewan pemakan rumput, pernyataan pertama, maka kuda berkaki 4. Betul. Betul, kuda kan pemakan rumput. Pernyataan keduanya betul. Pernyataan keduanya juga betul, karena kuda kakinya. Patokannya kan yang kedua. Patokannya kalau yang depan salah, yang belakang betul, itu hasilnya betul. Anda perhatikan, jika kuda pemakan rumput itu P sama dengan, lihat ya, penyelesaiannya P sama dengan kuda hewan pemakan rumput, itu betul. Q sama dengan kuda berkaki 4, itu betul. Jadi P implikasi Q itu betul.
betul. Maka pernyataan di atas hasilnya betul. Nah itu. Misalkan Bapak rubah soalnya nih. Jika kuda hewan pemakan rumput, maka kuda berkaki 2. Hasilnya salah apa benar? Salah. Salah, Pak. Soalnya pernyataan keduanya salah. Salah. Oke. Saya kasih contoh lagi. Jika kuda hewan pemakan makhluk hidup, maka kuda berkaki 4. Hasilnya? Betul. 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 Karena pernyataan depan salah, pernyataan kedua betul. Hasilnya betul. Oke. Yang lain silakan di screenshot. Jadi nanti bisa untuk acuan kalau ada latihan. Jadi kalau Bapak nggak ada perintah di screenshot, Anda sebagai mahasiswa yang tangkap di screenshot, walaupun toh Anda nanti download, tapi download kan masih nanti karena belum Bapak upload di materi. Oke ya. Ya, ini implikasi. Sekarang biimplikasi. Biimplikasi adalah gabungan dua pernyataan P dan Q sehingga membentuk pernyataan majemuk dengan menggunakan kata hubung jika dan hanya jika. Lihat. Anda perhatikan, tadi kalau implikasi gabungan dua pernyataan yang membentuk pernyataan majemuk, tapi hubungannya jika atau maka. Kalau ini penghubungnya jika dan hanya jika. Ya. Gabungan dua pernyataan juga, dia membentuk pernyataan majemuk juga. Tapi penghubungnya jika dan hanya jika. Tabelnya ini, lihat. P, Q. Kalau dia benar-benar hasilnya positif benar. Nah, jadi kesimpulannya, kalau dia pernyataan 1 dan 2 itu benar, benar. Pernyataan 1 dan 2 itu salah semua, itu benar. Tapi kalau yang lain, itu salah semua. Ya, bernilai benar jika kedua pernyataan sama. Ya, bernilai salah jika kedua pernyataan tidak sama. Nah, ya. Jadi kalau kedua pernyataan itu sama, benar. Misalnya benar-benar hasilnya benar, salah-salah hasilnya benar. Ini biimplikasi. Kalau implikasi, Anda perlu ingat. Yang lain benar, yang salah hanya pernyataan awal benar, pernyataan kedua salah. Itu implikasi. Ini biimplikasi. Contoh. Tentukan nilai kebenaran dari pernyataan 9 adalah bilangan prima. Jika hanya jika 9 habis dibagi 4. Nah, ini sudah salah semua ini. Nah, jadi pernyataan yang awal itu salah, yang kedua juga salah. Berarti hasilnya benar. Sampai sini ada pertanyaan tentang biimplikasi. Ini rumus bakunya seperti ini. Oke, kalau udah di screenshot, Bapak lanjut. Sekarang kalimat setara. Anda lihat, mempunyai nilai kebenaran yang sama. Lihat ya. Lihat. Jadi kalau ada tanda garis di atas huruf itu, ya, itu garis negasi atau ingkaran. Itu berarti kebalikannya. Jika P itu B, maka ingkaran dari P itu salah. Jika Q itu benar, ingkaran dari Q itu salah. Anda perhatikan. Oke, lihat. Kita sekarang tadi belajar tentang implikasi. Implikasi itu yang salah hanya awalnya benar, yang kedua salah, yaitu ini. Benar, salah, benar, salah. Oke. Biimplikasi semua benar, yang salah hanya posisi, lihat nih. Salah, benar. Perhatikan sini. Lihat. Perhatikan ya, ini dibalik. Q-nya yang pernyataan pertama, P-nya pernyataan yang kedua. Nah, lihat. P implikasi Q. Lihat kursor Bapak nih ya Mas nih ya. P implikasi Q. P-nya udah ini jelas. Benar-benar benar. Benar salah salah karena awalnya
benar kan? Salah benar benar kalau implikasi itu. Terus salah benar. Sekarang dibalik, implikasi P Q, implikasi P dibalik nih. Dari sini ke depan, benar-benar benar. Salah benar benar. Kalau awalnya benar belakangnya salah nih. Salah benar. Sampai sini ada pertanyaan. Ada pernyataan P dan Q. Ya kan? Nah, yang pertama P implikasi Q, yang kedua Q implikasi P dibalik. Selanjutnya ingkaran dari P implikasi Q. Nih, SS hasilnya benar. SB hasilnya benar karena awalnya salah. Kalau BS nih hasilnya S, salah nih. BB hasilnya benar. Terus ada lagi ingkaran dari dibalik, ingkaran P implikasi P. Nah, dibalik ini ke depan dari ingkaran Q ke ingkaran P dan seterusnya. Ada pertanyaan atau ada yang belum jelas? Oke, kalau udah jelas, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi kalimat setara, sekarang negasi pernyataan majmu. Ini atau dengan istilahnya itu negasi itu ingkaran ya. Lihat nih. Negasi dari buka kurung P dan Q, ya kan? Lihat, itu bukan sama dengan. Itu artinya pernyataannya sama aja negasi P atau negasi Q. Yang di kotak ini rumus baku. Anda perhatikan. Negasi dalam kurung P atau Q, ya kan? Itu sama halnya dengan negasi P dan negasi Q. Anda perhatikan. Negasi dalam kurung P implikasi Q itu sama saja dengan P dan negasi Q. Terus negasi dalam kurung P biimplikasi Q itu sama saja buka kurung P dan kalau V kebalik itu dan ya, negasi Q tutup kurung atau buka kurung negasi P dan Q tutup kurung. Ini rumus bakunya. Sekarang kita lihat, tentukan negasinya. Lihat ya, perhatikan. Semua siswa mengerjakan tugas atau ada beberapa siswa yang pulang. Nah, jadi itu kan berarti kan pernyataan pertama itu P, pernyataan kedua itu Q. Anda penyelesaiannya yaitu negasi dari dalam kurung P atau Q. Nah, kan ini ada atau nih kan. Hasilnya sama aja negasi P dan negasi Q. Nah, di sini berarti kalau negasinya itu hasilnya semua siswa mengerjakan tugas. Berarti kalau ingkarannya beberapa siswa tidak mengerjakan tugas. Ya kan? Semua diganti beberapa. Mengerjakan, negasinya tidak mengerjakan. Kedua, ada beberapa siswa yang pulang. Di sini berarti semua siswa tidak pulang. Nih. Lihat, ini contoh A. Anda perhatikan. Tentukan negasi atau ingkarannya dari A, semua siswa mengerjakan tugas atau ada beberapa siswa yang pulang. Tuh, ada sebuah pernyataan nih.
Ini namanya pernyataan majemuk karena ada atau, jika, dan hanya jika itu majemuk ya. Maka itu majemuk. Jadi kalau dia kalimat itu memiliki arti parsial atau pernyataannya mengandung lebih dari satu, itu dinamakan majemuk. Saya ulangi lagi, tentukan navigasinya. Contoh soal. A. Semua siswa mengerjakan tugas. Atau ada beberapa siswa yang pulang. Nah, negasinya berarti negasi dari pernyataan buka kurung P atau Q. Itu negasi dari ini. Sama saja negasi P dan negasi Q. Nah, hasilnya gimana? Kita tentukan negasinya dulu. Semua siswa mengerjakan tugas. Ingkarannya atau negasinya berarti tidak semua siswa atau beberapa siswa tidak mengerjakan tugas. Ya, itu negasinya. Dan ini dan, nah ini ada beberapa siswa yang pulang, lawannya beberapa berarti semua kan. Nah, dan semua siswa ini pulang, lawannya pulang berarti tidak pulang. Jadi jawabannya beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dan semua siswa tidak pulang. Tuh. Oke, contoh B, jika Arsad rajin belajar, maka Arsad dibelikan sepeda. Ingat maka ini termasuk apa ini ya? Ya, maka ini termasuk implisit. Lihat ke atas tadi. Nih, kalimat jika dan maka ini implisit ya, implisit nih. Simbolnya begini nih. Oke. Anda lihat soalnya. Jika Arsad rajin belajar, maka Arsad dibelikan sepeda. Ya. Ini ada kalimat jika dan tengahnya maka. Nah, berarti ini implisit. Kalau negasi dari ini Anda lihat. Negasi dari P implisit Q. Negasi dari ini nih. Hasilnya sama aja dengan P dan negasi Q. Nah, berarti di sini lihat penyelesaiannya Arsad rajin belajar, ya kan? Arsad rajin belajar, lihat nih. Negasi dari Q, ya kan? Ini kan dan kan? Arsad rajin belajar, ya kan? Dan harus ada kata dan ini, ya kan? Dan tetapi Arsad tidak dibelikan sepeda. Nih, ya. Arsad rajin belajar, udah jelas. Ini hasilnya kan kalau negasi dari P implisit Q, lihat mas bapak nih, sama saja P dan negasi Q sama aja. Ingat, kalau dan itu berarti ada kalimat dan di tengah-tengah. Kalimat dan kan. Ya. Arsad rajin belajar dan Arsad tidak dibelikan sepeda. Berarti kalimat tetapi ini diganti dan. Ini salah ketik ini. Ya. Karena di awal kan jika Arsad rajin belajar, maka Arsad dibelikan sepeda. Nah, ini berarti implisit. Negasi dari implisit itu negasi buka kurung P implisit Q tutup kurung sama saja P dan negasi Q. Nah, P-nya ini nggak ada dirubah. Arsad rajin belajar dan kebalikan dari Arsad dibelikan sepeda berarti Arsad tidak dibelikan sepeda. Jadi kalau kata tetapi diganti dan karena rumus bakunya ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, masih mencoba memahami ya Mbak Putri Mehdiana. Masalah matematika itu dipahami pelan-pelan. Oke, ini tolong di screenshot. Nanti kalau Bapak biasa tiada hari tanpa latihan. Kalau matematika harus latihan ya. Oke.
Oke, kita lanjut. Sekarang ya, kita bicara ingkaran. Lihat ya. Nah, ingkaran semua, yaitu beberapa, sebagian, atau sementara. Tadi contoh soal ya. Contoh, semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Ya, ada mahasiswa angkatan 2016 tidak wisuda tahun ini. Ya, 2016. Ini tahun berapa ini? 2022. Berarti ini mahasiswa abadi 6 tahun nggak wisuda. Nah, jadi beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Sementara mahasiswa angkatan 2016 bisa wisuda tahun ini. Jadi lihat ingkaran semua itu beberapa, sebagian, sementara. Ya, ingkaran ya, ingkaran itu ada ingkaran semua atau negasi. Jadi dibagi-bagi lagi. Contoh, semua mahasiswa 2016 wisuda tahun ini. Beberapa mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Nah, ya. Sebagian mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini, sebagian. Nah, sementara mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Ini contoh ingkaran. Jadi ingkaran dari yang pertama itu semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini, berarti lawannya semua itu berarti beberapa bisa, sebagian bisa, sementara bisa. Oke. Atau tidak semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Bisa juga ingkaran ya. Oke, kita lanjut. Nih. Ada lagi tadi ingkaran semua. Sekarang kita kembali di dalam ingkaran itu, ingkaran tautologi atau ingkaran proposisi yang memuat nilai benar untuk variabel hasilnya. Lihat. Ingkaran dari P dan Q. Lihat. P dan Q. Nah, ingkarannya udah kelihatan kan? Kalau P dan Q itu sama dengan B, ingkarannya pasti salah, kan gitu. Ya. Ini kita kembali ke atas tadi. Ingkaran P dan Q. Ya. Itu sama saja sebenarnya ingkaran P atau ingkaran Q. Yang di atas tadi itu udah terlalu detail rumusnya, ini pelan-pelan aja nih, ya. Ingkaran tautologi itu ingkaran yang proposisi yang memuat nilai benar. Ini adalah ingkaran P dan Q. Anda lihat sini ada P dan Q. Anda lihat ya, perhatikan nih. P benar, Q benar. Nah, hasil pernyataan dan itu benar. Anda lihat. Tapi kalau P benar, Q benar, ingkarannya pasti salah. Nih, Anda lihat. Jadi Anda lihat Mas Bapak, Anda patokannya lihat P dulu aja, P dan Q. Jika P benar, B benar, ini kalau pakai dan, itu hasilnya benar. Banyak yang salah. Jika pakai logo simbol atau tuh kedua pernyataan ada benarnya atau benar semua, hasilnya benar nih. Kalau salah semua berarti salah. Nih, lihat. Ingkaran P, ingkaran PQ, ini hasilnya S, yang ini hasilnya S. Ini salah. Ini harus paham membaca tabel ini. Nah, sekarang Anda lihat. Ingkaran dari P dan Q, Anda lihat. P dan Q ini benar, ingkarannya kan salah. Kebalikan dari benar kan salah. Yang kedua, P dan Q, tengah-tengah ini kan salah. Ingkarannya benar. Nih. P dan Q benar, P salah, Q benar, dannya itu hasilnya benar, ya kan?
Berarti ingkarannya benar. Lihat nih, hasilnya salah ini dan, ya kan, konjungsinya salah, ingkarannya pasti benar. Tolong Anda pahami tabel ini. Kalau tabel yang atas saja agak mudah ini. Silahkan Anda bertanya kalau Anda bingung lihat tabel ini. Ini namanya ingkaran tautologi. Silakan Anda perhatikan. Oke, kalau ada pertanyaan, silakan Anda pahami dulu tabel ini. Bertanya Pak, Boleh silakan tanya. itu ada kolom sama dengan Pak, itu hasilnya B semua, itu hasil dari mana ya Pak? Mana? Kolom sama dengan Kolom sama dengan. yang hasilnya B semua di tengah-tengah. Kalau kolom yang mana? Yang ini, yang konjungsi ini paham ya? Ini dari ini dan ini, ya kan? Oke. Kalau ini hasil dari ini atau ini. Kalau dengan, coba siapa yang bisa bantu temennya? Itu hasil dari mana itu? Ini tadi yang bertanya siapa tadi? Ahmad Hidayat Pak, Muhammad Hidayat. Dari prodi apa, Mas? TI Teknologi Informasi. Iya, Mas Ahmad Hidayat. Oke. Nanti kalau aktif Bapak catat nama-namanya. Pak, maaf Pak, mau nanya juga Pak. Bentar.
Ini reguler ini ya? Iya, Pak. Satu, tapi namanya siapa tadi? Ahmad? Tadi Ahmad Hidayat dari TI. Ahmad Hidayat. Ini siapa nih yang nanya lagi nih? Yazid, Pak. Ya, saya dari mana ini? Dari IF, Pak. Dulu ini pernah ketemu mata kuliah Bapak belum sih? Maaf, Pak. Ya, dulu yang angkatan ini pernah belajar sama Bapak belum dulu? Yang mana, Pak? Oh iya, ini kalau ini udah pernah belajar Ya. sih, Pak. Sebelumnya pernah belajar dengan Bapak belum mata kuliah yang lain? Oh, belum. Yang itu, Pak, udah. Apa yang kemarin Aljabar? Aljabar Linear linear, ya? Pak. Ya, Oh, kan ya. sama Ini Bapak. Mas Yazid siapa nih? Yazid Syafiq Kirsat, Pak. Hah? Yazid Syafiq Kirsat. Ya, dari Dari IF, Pak. Oke, silakan Mas Yazid. Eh, mau nanya, Pak, ini yang tadi di bagian negasi atau ingkaran yang semua itu, Pak. Nah, Nah, yang di bagian contoh itu kan semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Nah, ada itu kan termasuk dari negasi semua kan, Pak? yang dua itu loh. Ya, Enggak, kan yang misalkan semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Berarti kan yang ada itu kan termasuk negasi dari ini kan, Pak, dari ingkaran gitu, Pak. ya benar. Soalnya di catatan saya seperti itu, Pak. Jadi semua negasi semua itu beberapa ada dan sementara. Sebagian. Beberapa, sebagian, dan sementara ini. Beberapa ada sementara. Sebagian nggak masuk. Yang ada itu harusnya masuk yang ke jadinya, Pak. Ya, jadi ini harusnya ada mahasiswa angkatan 2016 tidak wisuda tahun ini, ya kan? Nah, ini sebenarnya ini nggak masuk dalam soal. Ini soalnya hanya contoh satu ini aja. Benar, Anda jeli tadi. Dari jawabannya ada nggak dia nyinggung ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, jadi ini tidak masuk dalam soal. Soalnya hanya satu. Semua mahasiswa angkatan 2016 wisuda tahun ini. Nah, jawabannya ini. Beberapa, bagian atau ada kan ini kan di sini kan tadi kan? Ya, ya, Pak. Nah, Soalnya takutnya ini, salah gitu, Pak. ya harusnya catatan saya ada gitu. mahasiswa ini masuk ke jawaban yang biru ini kan? Ya. Nah, betul. Nanti Bapak hapus nanti. Ini Bapak harusnya Bapak hapus ini karena soalnya cukup yang di atas ini. Ya, soalnya yang Semua semua mahasiswa angkatan 2016 sudah tahun ini. Berarti Anda jeli. Yang kedua ini soal atau bukan? Ini bukan soal ini. Ini harusnya jawaban yang ada di sini. Jawaban. Yang sebagian atau ada. Oke. Itu aja sih, Pak. Soalnya takut salah. Jadi ini yang ada mahasiswa ini bukan soal ya. Ini sebenarnya Ya. jawaban untuk yang di sini. Oke, yang untuk biru sebagian. Sebagian itu sama aja dengan ada kan gitu. Ya. Oke. Bagus, Pak, terima kasih. Oke, Mas Yazid. Ini pertanyaan dari Mas Ahmad. Siapa bisa jawab nih? Kok ini ada tanda sama dengan B kan gitu. Anda lihat nih. Coba Anda perhatikan. Kalau ini tahu ada sama dengan kok bawahnya B kan gitu toh. Itu. Coba yang lain diteliti dengan jeli.
ini sama dengan ini apa gitu. Apakah sama dengan ini salah tulis ataukah dia masuk di implikasi atau biimplikasi? Coba Anda perhatikan. Nih. Itu logika kesesuaian bukan, Pak? Logika, Kesesuaian. Mas, siapa yang dijawab tadi? Safik ya? Mas Syahrul Faiz, Pak. Nah, alasannya gimana Mas kalau itu logika kesesuaian? Ya karena sama dengan, jadinya equal gitu, jadinya sama dengan. Dia sama dengan dari apa dia? Sama dengan dari apa ya? Pernah tahu sih Pak, coba nggak tahu konsepnya dengan betul gitu Pak. Ya kalau nggak salah logika kesesuaian itu. Logika kesesuaian. Mas Yazid, tahu nggak ini kok sama dengan B semua itu? Kalau saya mikirnya sih gini Pak, karena kan ini ada negasi P sama P dan Q. Jadi itu sama dengan sama yang ini, negasi P atau negasi Q itu Pak, menurut saya sih Pak. Jadi kayak penjabaran dari negasi P, dalam kurung P dan Q itu jadi sama dengan negasi P atau negasi Q. Menurut saya Negasi gitu. P Soalnya, dan negasi Q. iya. Atau negasi. Ini kan atau. Oh, tapi kalau misalkan ini atau, ini kan yang ketiga salah dan salah kok benar. Kalau atau kan salah dan salah, salah. Bentar Pak. Soalnya kan, oh, maksud saya itu kan ini loh Pak, apa cuma penjabaran bahwa negasi sama negasi dalam kurung P dan Q itu sama dengan negasi P atau negasi Q gitu Pak. Oh yang ini? Iya atasnya. Yang Coba. di sini. Ini kan negasi P dan Q itu sama saja dengan, lihat rumusnya tadi, ya, negasi P dan Q itu sama dengan negasi dari P atau Q, ya kan? Ya. Nah, negasi P atau Q. Kalau kita ngikutin rumus negasi P atau Q, berarti ini salah. Berarti ini harusnya salah. Mas Ahmad, udah tahu belum jawabannya yang bertanya nih? Sebelum Bapak jelasin. Belum Pak. Yang lain? Nggak mungkin tabel ini dibuat, gak ada maksud, itu nggak mungkin. Lihat. Di sini ada konjungsi dan disjungsi, ya kan di sini. Dan kita bicara negasinya. Ya. Ini P, ini B, B, SB. Jadi negasinya udah jelas. Kebalikannya ya. SS, BB. Anda lihat. Nah, sekarang di sini ada Q, BS, BS. Ini negasinya jelas S, B, SB. Kan gitu. Nah, ini simbol sama dengan ini, itu tuh antara P dan Q atau antara Q dan negasi P. Nah, kalau Q dengan negasi P, nggak mungkin jawabannya B semua, kan gitu. Tapi misalkan kita balik, itu nggak mungkin, karena ini urutannya sama dengan ini di tengah-tengah antara Q dan negasi P. Atau sama dengan ini hasil dari ini, kan nggak mungkin. Kalau menurut Bapak,
BB ini hasil antara P dan Q. Dan negasi, maaf ya, P dan negasi min P. Lihat, sama seperti atau ini kan, disjungsi. Atau dari ini, negasi P dan negasi Q. Hasilnya kan ini. Tuh. Coba Anda perhatikan, lihat. Kalimat ingkaran. Lihat di sini nih. Nah, di sini ingkaran implikasi sama dengannya kosong di sini. Lihat, di sini ada ingkaran tautologi. Tautologi itu konjungsi dan disjungsi. Tapi kalau di sini pakai ingkaran implikasi, nah ini sama dengannya kosong. Ini sama dengannya ada. Gitu. Pertanyaannya keren nih, Mas Ahmad Hidayat. Yang lain, Mas Jajat udah ketemu jawabannya? Oke, kalau belum ketemu, nanti Bapak jelasin. Di sini sama dengan ada hasilnya. Sedangkan di sini sama dengan tidak ada hasilnya. Ya kan? Anda lihat di sini. Nih. Kalau yang lain paham ya, dari P dan Q, ingkaran P atau ingkaran Q, paham ya? Terus hasil dari ingkaran P dan Q. Oke. Mas Ahmad belum tahu jawabannya? Belum, Pak. Belum. Oke, ini PR untuk yang lain. Sebenarnya ini jawabannya ada di sini sebenarnya. Oke, kita lanjut. Sekarang ingkaran implikasi. Anda lihat. Ingkaran implikasi tadi tahu implikasi kan posisi Anda lihat rumus di atas tadi. Lihat nih ya, implikasi. Nih. Implikasi itu pokoknya dia salah jika awalnya benar. Kalau yang lainnya jawabannya benar semua. Anda perhatikan. Ingkaran implikasi. Anda lihat di sini. Di sini ada P dan ingkaran Q. Lihat nih. Ini langsung ketemu hasil nih. Lihat. Anda perhatikan di sini ada P dan ingkaran Q. Kalau dan jelas kelihatan ya, dia kalau benar itu posisi benar-benar kan gitu. Anda perhatikan. Anda perhatikan tabel di sini. Siapa yang bisa menjelaskan urutannya? Ini tahu-tahu kok ada ingkaran di sini kan? Nih. Ini ada ingkaran, tahu-tahu S. Ini ada P implisisi Q. Tahu-tahu jawabannya B, S, BS, BB. Nih. Sama dengannya kosong. Ini ada P, BB, SS. Nah, kalau kita bicara dan itu kan syaratnya kan harus benar semua, baru dia benar. Nih, ini benar nih kan, benar, yang lain salah semua. Benar ini. Nah, sekarang implikasi P dan Q. Nah, berarti kan ini B kan, kalau ini aslinya Q. Anda perhatikan. Lihat kursor Mas Bapak, P-nya B, ingkarannya S, kalau Q berarti B kan. Nah, B implikasi terhadap B, hasilnya B.
Benar. Sekarang B, karena ini B, kebalikannya kan S. Awalnya B, akhirnya S, berarti salah. Salah. P-nya S, karena ini S, ini kan jadi B. Karena ini karena kan. Nah, awalnya salah, belakangnya B, benar. Oke. Yang kedua, ini S, betul. Ini B jadi S. SS dan S. P implikasi Q, S dan S, berarti hasilnya B. Oke. Nah, sekarang ini implikasi dari, ya maaf, ini negasi dari P implikasi Q. Ini B yang kebalikannya S. Ini S, ya sini B. Ini B, S. Ini B, S. Oke. Sekarang pertanyaan Bapak, mengapa sama dengan ini kok kosong? Nah, dan yang di atas tadi, mengapa sama dengan ini kok B semua? Itu. Anda lihat ingkaran, ada ingkaran tautologi, ada ingkaran implikasi. Oke, sekarang untuk latihan hari ini, Anda cari jawabannya, ya kan? Tentang ingkaran tautologi dan ingkaran implikasi. Mengapa sama dengan ini kok B semua? Dan mengapa kok yang kedua ini sama dengannya nggak ada isinya? Itu. Oke. Latihan hari ini Anda cari jawaban. Mengapa di ingkaran, ya kan? Tautologi, ya kan? Tautologi itu konjungsi, disjungsi, simbol sama dengan itu di dalam kolomnya tuh hasilnya B semua. Ini screenshot ya. Di screenshot dulu semua. Kedua, mengapa di ingkaran implikasi simbol sama dengan enggak ada isinya? Tuh. Nah, latihan. Sebelum Anda mengerjakan latihan, cuma setengah jam aja latihan besok banyak-banyak. Ini kita Pak, lanjut mau lagi nanya. tentang modus ponen. Ini, Pak mau nanya Pak, nah, silakan. jawabannya dikirim kemana? Hah? Jawabannya Jawabannya Ya. di dikirim kemana? Jawabannya di, oh iya, dikirim mana ntar. Bapak ini apa, Bapak cat ya jawabannya ya. Jawaban latihan kirim ke email. Dulu kita pernah belajar aljabar ya. Dari email yang kemarin aja. Aljabar gmr@gmail.com. Nah, email itu aljabar@gmr@gmail.com. Nih, Anda foto atau Anda ubah PDF, tulis tangan nggak apa-apa nih. Lihat di chat ya, jawaban latihan dikirim ke aljabar@gmr@gmail.com. Nah, jadi soalnya dua ini. Oke, sekarang Bapak lanjut materi sebentar aja tentang modus ponen. Anda perhatikan, modus ponen adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1, P implisit Q. Premis 2, P. Konklusi itu apa? Kesimpulan ya. Kesimpulan itu hasilnya Q. Contoh. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas. Ya kan? Jadi kalau P implisit Q benar-benar, hasilnya ya benar lah. Premis 2, Andi rajin belajar. Nah, kan P. Kesimpulannya dari kedua premis yaitu Andi juara kelas. Ini rumus bakunya. Lihat. Jika premis 1 P implisit Q dan premis 2 itu P, maka hasilnya Q. Premis pertama, ya kan? Premis itu pernyataan pertama. Jika Andi rajin belajar, maka Andi juara kelas, yaitu P implisit Q. Nah,
Premis kedua, Andi rajin belajar. Berarti ini sama aja dengan P. Hasilnya jadi Q. Bahwa Andi juara kelas. Ini modus ponen. Selanjutnya, ada yang kedua, modus tollens. Modus tollens adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Premis 1, P implisit Q. Implisit itu maka, ya, ada kata-kata maka, ya kan. Premis 2 itu negasi dari Q. Masa hasilnya, konklusinya yaitu negasi dari P. Anda lihat. Jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Nah, berarti kan hari ini hujan kan pernyataan P, ya, implisit terhadap Q, yaitu Q-nya maka sekolah libur. Premis yang kedua itu lawannya dari Q atau negasi dari Q, sekolah tidak libur. Nah, berarti jawabannya kan negasi dari P, berarti hari ini tidak hujan. Nih, ini ada belajar logika ini. Ya, sekarang kita bicara logikanya aja deh. Jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Ternyata sekolah tidak libur, oh berarti hari ini tidak hujan, kan gitu. Nah, jadi seperti itu. Tapi jika premis pertama, jika hari ini hujan, maka sekolah libur. Terus premis kedua, hari ini hujan, udah jelas jawabannya Ki, sekolah libur, kan gitu. Paham sampai di sini ya logika kita ya. Ini premis 1 itu sama dengan rumusan P implisit Q. Kalau premis 2 itu negasi dari Q, hasilnya konklusi dari negasi P, itu modus tollens. Nah, jadi kalau Anda dalam sehari-hari, oh ini modus ini. Nah, seringkali itu kan kawannya punya gini-gini, punya ini modus kan itu. Modus itu kan artinya kan sebuah argumen kan gitu. Nah, oke, kita lanjut sekarang silogisme. Silogisme adalah argumentasi atau penarikan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk sebagai berikut. Ya. Premis 1, P implisit Q, premis 2, Q implisit R. Waduh, ini ada R lagi nih. Kesimpulannya atau konklusinya, P implisit R. Contoh, premis 1 atau pernyataan 1 ya. Jika Sadam rajin belajar, maka Sadam pandai. Oke. Yang kedua, jika Sadam pandai, maka Sadam naik kelas. Oh, berarti ada pernyataan R lagi nih. Kesimpulan dari kedua premis itu jawabannya P terhadap R. Jika Sadam rajin belajar, maka Sadam naik kelas. Nih, silogisme. Ini Bapak buat sesimpel mungkin. Kalau secara teoritis bingung mempelajari apa ini modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Oke. Nih, lihat. Perhatian soal nih, jika Rasya cantik, maka banyak laki-laki yang suka, yaitu P implisit Q. Yang kedua, tidak banyak laki-laki yang suka. Berarti itu ingkaran atau negasi dari Q. Jawabannya? Rasya ganteng. Apa? Rasya? Ganteng. Rasya ganteng, masa cewek ganteng lagi? Tidak cantik. Ya, Rasya tidak cantik. Ya kan? Berarti kalau P implisit Q, sedangkan premis 2 itu negasi dari Q, maka jawabannya negasi dari P. Lihat rumusnya ini. Nih, ini rumus yang soal tadi, si Rasya tadi ya. Ini. Ya, P implisit Q. Rasya cantik, maka banyak laki-laki yang suka pada dia. Sedangkan pernyataan berikutnya, banyak laki-laki tidak suka sama dia. Oh, berarti negasi dari Q. Berarti jawabannya negasi P. Rasya tidak cantik.
Kalau rahasia ini tidak ganteng berarti rahasia ini homo apa ya? Pak ini waria kan nggak tahu. Lihat nih, berarti jawabannya rahasia tidak cantik. Paham yang lain ya? Oke, ini kehadiran 44. Bapak cocokkan antara yang dihadir di Zoom dengan yang di absen. Oke. Sekarang ini Mas Ahmad Hidayat. Halo Mas Ahmad Hidayat. Ya Pak. Ya Pak, ada apa Pak? Ini jawabannya apa ini? Jika saya jujur, Jujur, maka saya dipercaya. maka saya dipercaya. Jika saya dipercaya, maka saya beruntung. Jadi saya tidak beruntung jika saya tidak jujur, Pak. Jika saya tidak jujur. Tidak jujur. Oke, kita lihat. Kalau posisi ini ada R, ya kan? Q terhadap R, lihat nih. Ya kan? Kesimpulannya berarti P terhadap R. Anda lihat rumusnya. Ya, perhatikan. P terhadap R. Ini soalnya. Jika saya jujur, maka saya dipercaya. Ya kan? Itu P dari. Jika saya dipercaya, maka saya beruntung. Ini premisnya sampai 3 ini. Saya tidak beruntung, berarti ingkaran dari R. Nah, berarti jawabannya P, ya kan? Ingkaran P terhadap ingkaran R. Ya kan? Berarti Jika saya tidak jujur, saya tidak beruntung. beruntung. Benar nggak? Nah, Negasi P sama negasi R. ya, negasi P dengan negasi R jawabannya. Ini karena ada 3 malah 4 pertanyaan ini. Saya jujur, saya dipercaya, saya beruntung. Ada lawannya lagi, saya tidak beruntung. Nah, kalau dia soalnya hanya sampai premis 1 dan premis 2, ini cukup jika saya jujur. Jika maka saya jujur, maka saya beruntung. Ya kan? Karena premis 3 menyatakan saya tidak beruntung, berarti negasinya kan? Jadi P-nya jadi negasi. Jika saya tidak jujur, maka saya tidak beruntung. Oke, sampai sini. Silakan kerjakan yang tadi. Pak, bisa diulangi nggak Pak? Belum nyatet semua tadi Pak, ketinggalan. Belum di screenshot. Oke, semua tolong perhatikan ya. Di screenshot ya. Dari mana mulainya? Dari sini aja, dari konjungsi ya. Dah, ini ada screenshot. Sudah belum? Oke. Tugasnya Pak, tugasnya Pak. Hah? Oke, dari sini aja. Tolong di screenshot. Oke. Udah semua? Mas Yasid udah? Dari yang negasi, Pak. Tabel yang negasi Sudah itu. Pak, sudah. Tinggal tabel yang negasi itu Pak. Ini udah? Udah itu sudah, udah. Pak. Semua udah ya? Ini? Udah? Udah. Ini? Udah? Oke, semua udah ya? Ini? Udah ya? Kalimat setara, ini enak ini. Ini udah semua? Udah. Oke, lingkaran ini ya. Udah? Ini silakan. Nah ini Pak. Udah ini? Belum. Udah ini dikerjakan ini yang latihan tadi. Kenapa kok sama dengan itu benar semua jawabannya? Oke? Kalau sudah, ini udah belum? Belum Pak. Ini udah tadi ya, udah di screenshot ya? Nah, Oke, ini udah? Udah ya. Yang ini? Sudah, Mas Ahmad. Mbak Putri Melena udah belum yang ini? Sudah Pak, sudah di Oke, yang ini udah di screenshot yang ponen.
modus ponen. Saya screencast, Pak. Saya itu saya rekam. Oke, udah di screenshot ya? Udah. Ini di screenshot ya, screenshot aja biar enak. Ya, kalau udah ini udah semua ya. Oke, jadi tugasnya tadi ini aja. Pak, Soal itu tadi latihannya dikumpulin kapan, Pak? Malam ini ya? dikumpulinnya. Ya ini karena latihan ya paling batas jam 12 malam lah. Jam 12 malam. Baik. Iya, karena latihan ini kan bukan tugas. Kalau Siap, Pak. latihan nggak memberatkan. Pak, ini habis tugas minggu depan dibahas nggak, Pak? Apa langsung Dibahas, materi? kita bahas lagi ini. Ini bahas ngapa kok ini nggak ini. Biar tahu semua. Oke ya. Pak, saya mau coba jawab, boleh nggak? Dikirim ke email. Oh mau coba jawab, nggak apa-apa, coba biar nggak jadi tugas. Coba. Yang ini gimana jawabannya? Siapa ini? Tapi kalau salah nggak apa-apa ya, Pak? Wah kalau salah nggak apa-apa berarti di email aja, di email. Ya, kirim ke email. Jadi biar sepakat ya, di email aja. Besok kita bahas. Oke. Baiklah, kalau sudah, ini masih ada waktu 15 menit, Anda bisa kerjakan itu latihan. Ini yang hadir 46 mahasiswa. Bapak cek absennya, oke. Bentar. Ini ada satu yang belum absen ini. Yang ikut Zoom 44. Ini yang absen baru 43. Kurang 1 orang. Baiklah. Bapak umumkan di sini. Lewat jam 12, absen sudah tidak berlaku. Materi saya cukupkan sampai di sini. Anda silakan kerjakan latihannya. Itu untuk bagi yang sudah bisa ngasih tahu kawannya. Minggu depan kita bahas. Sebelumnya Bapak minta maaf jika dalam penyampaian materi Bapak banyak kata-kata yang salah atau yang tidak pas. Karena kebenaran itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian Anda. Bapak akhiri, beliau hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya.